Halo, saya Kyle dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Benedinus Pramudia Dianggara dari 12 IPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Yosekrido Trapsilo Dipoyono dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Jonathan Marcel Subroto, absen 16 dari 12 MIPA 1. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Prode Stefano Damani dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Christopher Arianja dari kelas 12 MIPA 2. Saya Samuel Antares, kelas 12 MIPA 4. Saya Putra Kanana Rahmadi, kelas 12 MIPA 4. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai arti singkat dari urbanisasi. Urbanisasi itu sederhananya adalah proses perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Jadi misalkan kita ada kerabat atau teman yang biasa tinggal di daerah pedesaan. Nah, di saat mereka pindah ke kota mungkin untuk keperluan pekerjaan atau perkuliahan, itu bisa disebut sebagai urbanisasi karena mereka melakukan perpindahan dari daerah desa tempat mereka tinggal ke perkotaan. Apa sih yang menjadi penyebab urbanisasi? Umumnya, urbanisasi terjadi karena adanya ketimpangan taraf hidup masyarakat pedesaan. Warga desa tidak puas dengan penghasilannya sehari-hari sehingga berniat mengubah hidup mereka dengan merantau ke kota. Nah, kota-kota yang biasanya menjadi tujuan urbanisasi ini antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak negatif urbanisasi bagi kota. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Jadi kalau kita misalkan di kota Jakarta itu kepadatan penduduknya yang segini. Tapi akibat adanya urbanisasi maka bisa jadi menjadi sebesar sini. Dan itu sangat berpengaruh bagi kota baik dari segi pekerjaan maupun yang lain. Selanjutnya, tenaga kerja non terampil yang semakin melimpah. Nah, kalau misalnya terjadinya urbanisasi bagi kota, itu eh, eh, apa perpindahan penduduknya tidak dilihat dari berbagai macam keterampilan mereka. Jadi, kita tidak mengetahui bagaimana sih kemampuan mereka dari berpindah dari satu kota ke kota sekarang ini. Selanjutnya, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat. Ya, itu benar. Karena kalau dilihat dari poin kedua tadi, tenaga kerja yang non terampil, itu mengakibatkan para tenaga kerja ini jadi tidak punya pekerjaan dan akhirnya akan pengangguran atau menjadi gelandangan di pinggir jalan. Selanjutnya, kemacetan yang semakin parah. Nah, selain dari kita lihat tenaga kerjanya, jika kita lihat dari sisi yang sebaliknya, misalkan dari sisi orang kaya, itu pasti akan menimbulkan kemacetan yang semakin parah karena mereka akan mempunyai banyak, mereka akan dengan berpindah ke kota yang ramai penduduk, itu pasti mereka gengsi untuk maka akhirnya akan membeli kendaraan transportasi seperti motor atau mungkin mereka bisa naik angkot. Dengan angkot itu kan pasti semakin banyak nih isi angkotnya. Nah, itu bisa semakin membuat kemacetan yang semakin parah. Selanjutnya, kriminalitas yang semakin tinggi. Nah, kriminalitas semakin tinggi itu diakibatkan dari tidak adanya tenaga pekerjaan bagi mereka yang berpindah ke kota dari satu kota ke tempat kota sekarang ini. Nah, mereka ini akibat tidak punya pekerjaan, mereka jadi harus melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti jadi seorang kriminalitas seperti mencuri di toko perhiasan atau mencuri ibu-ibu di pinggir jalan atau melakukan kecurangan dan segala macamnya. Dan terakhir, timbulnya penghakiman kumuh. Maaf, saya salah sebut, timbulnya pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh itu ialah suatu kawasan dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan itu umumnya dihuni oleh penduduk orang miskin. Nah, kalau kita lihat tadi poin sebelumnya itu eh, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akibat urbanisasi ini, sehingga eh, membuat
kota-kota besar ini jadi semakin menimbulkan banyak kawasan-kawasan kumuh, dan itu dihubungkan dengan pengangguran yang tinggi akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau kurang terampil pada orang tersebut. Dampak urbanisasi bagi desa. Dampak positifnya itu jadi pengangguran yang ada di desa jadi berkurang karena semuanya mencari pekerjaan ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi desa. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa. Hal ini karena kebanyakan penduduk desa bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal ini membuat tenaga kerja untuk bekerja di desa menjadi berkurang. Yang kedua, pembangunan di desa menjadi terhambat. Ketika orang-orang desa pergi bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, desa menjadi kehilangan tenaga kerja produktif, sehingga pembangunan di desa menjadi terhambat. Yang ketiga, produktivitas pertanian kian menurun. Saat penduduk desa bermigrasi ke kota, jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian kian menurun. Hal ini menjadi penyebab mengapa produktivitas di sektor pertanian kian menurun dari tahun ke tahun. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi urbanisasi. Nah, cara mengatasi urbanisasi adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai di daerah tersebut. Nah, yang nantinya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan harus dapat terrealisasikan secara merata sehingga penduduk yang mengalami kesulitan tidak perlu mencari solusi atau kebutuhan dengan pindah ke daerah lainnya. Saya akan menjelaskan infrastruktur yang pertama, yaitu yang pertama mempermudah akses transportasi dan komunikasi. Selain itu juga pembangunan yang merata di setiap sektor yang ada. Kemudian untuk infrastruktur yang selanjutnya, mungkin dengan adanya pendidikan yang mendukung dengan tambahan sekolah, pembangunan sekolah, perpustakaan, bahkan sampai perpustakaan umum yang bisa diakses untuk warga kota atau masyarakat umum. Terlebih lagi untuk masyarakat yang berpindah yang melakukan urbanisasi ini, dan tambahan pembangunan sekolah-sekolah. Walaupun hanya sementara, mungkin sekolah ini juga bisa mendukung urbanisasi yang lainnya dengan migrasi yang mendadak seperti itu, dan terutama itu akses internet. Karena mungkin masyarakat yang berpindah yang melakukan urbanisasi ini, mereka mengalami yang namanya culture shock. Jadi mereka mungkin dengan wawasan internet atau teknologi yang kurang, jadi mungkin mereka akan belajar lagi lebih dalam tentang internet atau tentang teknologi, dan mungkin itu akan dipelajari secara kelompok atau secara individu dengan berbaurnya mereka dengan warga kota dan masyarakat kota seperti itu. Tidak hanya pendidikan, mereka juga butuh layanan kesehatan seperti fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, karena mereka jadi juga dari wilayah yang berbeda. Dengan adanya urbanisasi ini, mereka yang tadi sudah saya bilang, mungkin mereka mengalami yang namanya culture shock. Jadi mereka tidak mengalami apa yang mereka alami di desa atau wilayah mereka sebelumnya. Jadi mungkin mereka butuh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ataupun bidan dan tenaga medis lainnya untuk perawatan mereka lebih lanjut seperti itu, dan untuk memelihara dan melayani penduduk perkotaan juga. Jadi tidak hanya sebagai pelayanan masyarakat yang berimigrasi ini dengan melakukan urbanisasi, tetapi juga tambahan untuk melayani warga atau masyarakat kota yang sudah ada. Dan mereka juga mungkin mental, fisik, atau dengan kata lain kesehatan jiwa mereka yang tidak sesuai dengan warga atau masyarakat kota saat mereka baru berpindah dan berbaur. Jadi mungkin fasilitas kesehatan dari segi fisik dan mental pun juga sangat dibutuhkan bagi mereka. Cara mengatasi
urbanisasi. Yang ketiga adalah dengan penciptaan lapangan kerja. Banyak orang-orang atau masyarakat yang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, atau lebih tepatnya dari desa ke perkotaan, hanya untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang selayaknya. Jika pemerintah dapat menyiapkan lapangan kerja yang luas atau pengadaan lahan untuk membuka lapangan pekerjaan, hal ini akan mencegah atau mengurangi adanya urbanisasi. Masyarakat akan lebih memilih menetap di daerah mereka dengan bekerja seadanya. Namun hal ini harus diiringi dengan upah yang cukup, sehingga masyarakat mengalami kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.